Pembangunan sering tampak indah di atas kertas. Anggaran besar, program ambisius, target kesejahteraan. Namun, kenyataan sering berkata lain. Di banyak negara berkembang, pelayanan publik tidak optimal, kesenjangan melebar, dan lingkungan rusak. Masalahnya bukan pada tujuan, melainkan cara mencapainya. Disinilah administrasi pembangunan berperan, merancang kebijakan, mengelola anggaran, dan menjalankan program agar janji di kertas menjadi hasil nyata. Tanpa koordinasi lintas lembaga, partisipasi warga, serta pengawasan kuat, kebijakan mudah gagal diterjemahkan menjadi layanan publik yang terasa oleh masyarakat. Kita perlu data andal, proses sederhana, dan SDM kompeten agar setiap rupiah anggaran berdampak, tidak bocor, dan memperkecil kesenjangan. Dengan administrasi publik yang cerdas dan berintegritas, pembangunan menjadi inklusif, berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, serta benar-benar berpihak pada rakyat. Mari belajar bersama, memahami akar masalah, dan memperbaiki tata kelola, agar keputusan hari ini menghadirkan manfaat nyata untuk semua. Di atas kertas, pembangunan tampak rapi. Anggaran besar, program ambisius, target mulia. Di lapangan, kenyataan sering tidak seideal itu. Layanan publik macet, kesenjangan melebar, lingkungan rusak. Banyak negara berkembang tersandung bukan karena tujuannya keliru, melainkan cara mencapainya rapuh. Disinilah administrasi pembangunan berperan, mengatur bagaimana kebijakan dirancang, anggaran dikelola, organisasi bekerja, dan program dijalankan secara konsisten dan akuntabel. Administrasi pembangunan adalah proses mengelola kebijakan, struktur organisasi, dan sumber daya negara agar tujuan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam konteks negara berkembang, tantangannya nyata. Sumber daya terbatas, tekanan politik tinggi, kapasitas lemah, serta pengaruh global yang kerap menggeser prioritas lokal. Tanpa desain administrasi yang baik, proyek menambah masalah baru. Solusinya, perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, koordinasi lintas lembaga, partisipasi warga, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan administrasi publik yang profesional, etis, dan berpihak pada rakyat, pembangunan menjadi efektif, inklusif, serta berkelanjutan. Mari kita kawal bersama dari rencana hingga dampak. Di atas kertas, pembangunan tampak rapi. Anggaran besar, program ambisius, target mulia. Di lapangan, kenyataan sering tidak seideal itu. Layanan publik macet, kesenjangan melebar, lingkungan rusak. Banyak negara berkembang tersandung bukan karena tujuannya keliru, melainkan cara mencapainya rapuh. Disinilah administrasi pembangunan berperan, mengatur bagaimana kebijakan dirancang, anggaran dikelola, organisasi bekerja, dan program dijalankan secara konsisten dan akuntabel. Administrasi pembangunan adalah proses mengelola kebijakan, struktur organisasi, dan sumber daya negara agar tujuan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam konteks negara berkembang, tantangannya nyata. Sumber daya terbatas, tekanan politik tinggi, kapasitas lemah, serta pengaruh global yang kerap menggeser prioritas lokal. Tanpa desain administrasi yang baik, proyek menambah masalah baru. Solusinya, perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, koordinasi lintas lembaga, partisipasi warga, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan administrasi publik yang profesional, etis, dan berpihak pada rakyat, pembangunan menjadi efektif, inklusif, serta berkelanjutan. Mari kita kawal bersama dari rencana hingga dampak. Tujuan mulia saja tidak cukup. Yang menentukan adalah cara mewujudkannya melalui administrasi yang tepat. Dalam administrasi pembangunan, ENS adalah tujuan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan-tujuan ini tertulis jelas dalam perencanaan. Hampir semua negara punya ENS yang baik dan mulia. Tantangannya muncul saat tujuan turun ke praktik. Prosedur kacau, koordinasi lemah, akuntabilitas rendah, dan proses yang berbelit. Contoh, program air bersih gagal bukan karena tujuannya, tetapi karena perencanaan, pengadaan, dan pengawasan tidak dijalankan dengan disiplin. Administrasi yang baik mensyaratkan means, kelembagaan jelas, data akurat, transparansi anggaran, partisipasi warga, serta kompetensi dan integritas aparatur. Rancang proses sederhana dan digital,
cegah korupsi, ukur kinerja dengan indikator, dan perbaiki cepat berdasarkan umpan balik masyarakat. Dengan administrasi yang kuat, ENS menjadi nyata. Layanan publik lebih adil, kesenjangan menurun, dan lingkungan tetap terjaga. Ingat, tujuan hebat membutuhkan cara kerja yang rapi. Itulah inti administrasi pembangunan. Tujuan mulia saja tidak cukup. Yang menentukan adalah cara mewujudkannya melalui administrasi yang tepat. Dalam administrasi pembangunan, ENS adalah tujuan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan-tujuan ini tertulis jelas dalam perencanaan. Hampir semua negara punya ENS yang baik dan mulia. Tantangannya muncul saat tujuan turun ke praktik. Prosedur kacau, koordinasi lemah, akuntabilitas rendah, dan proses yang berbelit. Contoh, program air bersih gagal bukan karena tujuannya, tetapi karena perencanaan, pengadaan, dan pengawasan tidak dijalankan dengan disiplin. Administrasi yang baik mensyaratkan means, kelembagaan jelas, data akurat, transparansi anggaran, partisipasi warga, serta kompetensi dan integritas aparatur. Rancang proses sederhana dan digital, cegah korupsi, ukur kinerja dengan indikator, dan perbaiki cepat berdasarkan umpan balik masyarakat. Dengan administrasi yang kuat, ENS menjadi nyata. Layanan publik lebih adil, kesenjangan menurun, dan lingkungan tetap terjaga. Ingat, tujuan hebat membutuhkan cara kerja yang rapi. Itulah inti administrasi pembangunan. Pembangunan sering tampak indah di atas kertas. Anggaran besar, program ambisius, target sejahtera. Tetapi di lapangan, pelayanan publik lemah, kesenjangan melebar, lingkungan rusak. Mengapa bisa melenceng? Masalahnya sering bukan pada tujuan, melainkan pada cara mencapainya. Disinilah administrasi pembangunan berperan. Administrasi menentukan perancangan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program agar selaras. Dalam administrasi pembangunan, ENS adalah tujuan. Kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, keadilan layanan, keberlanjutan lingkungan. Hampir semua negara menuliskannya jelas. Namun tujuan baik tidak otomatis terwujud. Means adalah cara mencapainya. Kebijakan publik, anggaran, struktur birokrasi, regulasi, dan pengambilan keputusan. Idealnya, means mendukung ends. Namun kebijakan tergesa, anggaran salah sasaran, birokrasi lamban menggagalkan tujuan. Kuncinya, selaraskan ends dan means. Rancang kebijakan berbasis data, anggaran presisi, birokrasi responsif, akuntabel. Dengan administrasi yang kuat, pembangunan berkelanjutan dapat benar-benar berpihak pada rakyat. Ketika cara dan tujuan tidak sejalan, terjadilah kondisi yang disebut variance between means and ends. Artinya, sarana yang digunakan tidak mendukung tujuan yang ingin dicapai. Gap ini menciptakan inefisiensi dan kebijakan saling bertabrakan. Contohnya, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi justru memangkas anggaran pelayanan publik secara drastis. Tujuan terlihat mulia, tetapi cara yang digunakan merugikan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pembangunan di negara berkembang. Program tidak tepat sasaran, kepercayaan publik menurun, dan biaya sosial meningkat. Solusinya, selaraskan cara dan tujuan. Tetapkan indikator jelas, uji kebijakan kecil, libatkan warga, sesuaikan anggaran dengan kebutuhan layanan publik. Tujuan mulia perlu cara tepat, selaraskan means and ends, agar kebijakan benar-benar meningkatkan kesejahteraan. Ketika cara dan tujuan tidak sejalan, terjadilah kondisi yang disebut variance between means and ends. Artinya, sarana yang digunakan tidak mendukung tujuan yang ingin dicapai. Gap ini menciptakan inefisiensi dan kebijakan saling bertabrakan. Contohnya, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi justru memangkas anggaran pelayanan publik secara drastis. Tujuan terlihat mulia, tetapi cara yang digunakan merugikan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pembangunan di negara berkembang. Program tidak tepat sasaran, kepercayaan publik menurun, dan biaya sosial meningkat. Solusinya, selaraskan cara dan tujuan. Tetapkan indikator jelas, uji kebijakan kecil, libatkan warga, sesuaikan anggaran dengan kebutuhan layanan publik. Tujuan mulia perlu cara tepat, selaraskan means and ends, agar kebijakan benar-benar meningkatkan kesejahteraan. Reformasi administrasi di negara berkembang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman negara maju. Model birokrasi barat dianggap modern dan efisien,
lalu diterapkan secara langsung. Masalahnya, sistem administrasi tidak bisa begitu saja dipindahkan antar negara. Setiap negara memiliki budaya, kondisi sosial, dan kapasitas yang berbeda. Ketika reformasi dilakukan tanpa adaptasi, hasilnya bukan perbaikan, melainkan kebingungan kebijakan dan ketidakkonsistenan administrasi. Pendekatan kontekstual adalah kuncinya. Mitos reformasi administrasi sering menyesatkan. Banyak yang percaya pemerintah bisa dikelola persis seperti perusahaan. Potong biaya, kejar efisiensi, ukur semuanya dengan angka. Benarkah? Faktanya, pemerintah memikul tanggung jawab sosial, melindungi warga, menjamin layanan publik, menjaga keadilan dan kohesi. Target laba tidak boleh menggantikan amanah, empati, dan perlindungan bagi yang paling rentan. Mitos kedua, sistem administrasi bisa dipindahkan begitu saja antar budaya. Kenyataannya, konteks lokal, nilai-nilai, dan kapasitas institusi menentukan bagaimana kebijakan bekerja dan diterima masyarakat. Privatisasi tanpa kendali sering menguntungkan elit, sementara rakyat kecil menanggung biaya lebih tinggi, akses makin sempit, dan mutu layanan tak selalu meningkat. Akibatnya, ketimpangan semakin lebar. Reformasi yang tidak kritis memperparah ketimpangan dan melemahkan kepercayaan publik. Solusinya, evaluasi berbasis bukti, transparansi, partisipasi bermakna, akuntabilitas kuat, dan kebijakan yang sensitif terhadap budaya. Mitos reformasi administrasi sering menyesatkan. Banyak yang percaya pemerintah bisa dikelola persis seperti perusahaan. Potong biaya, kejar efisiensi, ukur semuanya dengan angka. Benarkah? Faktanya, pemerintah memikul tanggung jawab sosial, melindungi warga, menjamin layanan publik, menjaga keadilan dan kohesi. Target laba tidak boleh menggantikan amanah, empati, dan perlindungan bagi yang paling rentan. Mitos kedua, sistem administrasi bisa dipindahkan begitu saja antar budaya. Kenyataannya, konteks lokal, nilai-nilai, dan kapasitas institusi menentukan bagaimana kebijakan bekerja dan diterima masyarakat. Privatisasi tanpa kendali sering menguntungkan elit, sementara rakyat kecil menanggung biaya lebih tinggi, akses makin sempit, dan mutu layanan tak selalu meningkat. Akibatnya, ketimpangan semakin lebar. Reformasi yang tidak kritis memperparah ketimpangan dan melemahkan kepercayaan publik. Solusinya, evaluasi berbasis bukti, transparansi, partisipasi bermakna, akuntabilitas kuat, dan kebijakan yang sensitif terhadap budaya. New managerialism adalah pendekatan modern dalam manajemen pemerintahan yang menekankan 3 hal penting: efisiensi, efektivitas, dan penghematan anggaran. Dengan pendekatan ini, pemerintah didorong untuk bekerja lebih cepat dan lebih hemat dalam menggunakan anggaran publik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan dalam layanan publik. Namun, jika efisiensi menjadi tujuan utama, kualitas pelayanan publik seringkali menjadi korban. Ketika angka menjadi prioritas utama, aspek keadilan dan keberlanjutan seringkali terabaikan. Inilah contoh nyata ketika cara kerja, means, tidak lagi selaras dengan tujuan pembangunan, ends. Kunci sukses adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah administrasi pembangunan di negara berkembang seringkali melibatkan cara pemerintahan di organisasi yang tidak efisien. Banyak negara memiliki terlalu banyak tujuan pembangunan sekaligus, sementara kapasitas birokrasi terbatas. Kabinet yang terlalu besar demi kompromi politik membuat koordinasi pemerintahan menjadi rumit dan kompleks. Biaya meningkat drastis, efisiensi menurun signifikan, dan pelayanan publik pun terganggu parah. Kondisi ini dikenal dengan istilah organizational congestion, yang menjadi tantangan serius bagi pembangunan berkelanjutan. Masalah administrasi pembangunan di negara berkembang seringkali melibatkan cara pemerintahan di organisasi yang tidak efisien. Banyak negara memiliki terlalu banyak tujuan pembangunan sekaligus, sementara kapasitas birokrasi terbatas. Kabinet yang terlalu besar demi kompromi politik membuat koordinasi pemerintahan menjadi rumit dan kompleks. Biaya meningkat drastis, efisiensi menurun signifikan, dan pelayanan publik pun terganggu parah.
Kondisi ini dikenal dengan istilah organizational congestion, yang menjadi tantangan serius bagi pembangunan berkelanjutan.